menyelesaikan ini. Aku akan meramal nasibku. Baiklah. Pria ini. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kenapa aku merasa pernah melihatnya sebelumnya? Sepertinya aku pernah... Apakah Anda gila? Apakah Anda bahkan tahu cara mengemudi? Saya akhirnya menemukan tubuh spiritual bawaan lainnya. Sepertinya rasanya cukup enak. Raja Iblis. Kau akhirnya muncul. Kau lakukan banyak kejahatan demi egomu. Kau demi kepentingan pribadi melakukan banyak kejahatan. Dengan aku di sini, kau tidak akan berani menyakiti siapapun lagi. Seorang gadis ambisius dari sekte mistik. Anda tidak bisa melindunginya. Tonik ini, saya bertekad untuk mengonsumsinya. Aura jahat keji, kau berani. Sekolah mistik langit dan bumi, mampu membantai segala sesuatu. Pedang langit. Muncul. Anda benar-benar berhasil mengaktifkan pedang surgawi. Tebas. Kau membantuku memancing Raja Iblis keluar, dan hampir kehilangan nyawamu. Bahkan jika aku menguras jiwa ilahi dan darahku, aku harus menyelamatkanmu. Bahkan jika aku tak sadar 5 tahun, karena ini. Kehilangan kesadaran. Apa bedanya itu dengan menjadi idiot? Chen Ling Er, bangunlah. Chen Ling Er. Anjing kecil. Apakah kau anjing kecil? Ketua gue. Mengapa dia bertingkah seperti orang bodoh? Baru saja. Apa yang terjadi? Di mana orang aneh itu? Anjing kecil, anjing kecil. Anjing kecil yang baik. Kau jadi seperti ini karena menyelamatkanku. Itulah mengapa jadi seperti ini. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Xiu Yuan. Mari kita pulang. Aku ingin menikahinya. Apel, Anda ingin menikahi orang bodoh ini? Keluargaku. Kecuali saya mati. Kalau tidak, saya tak akan biarkan dia masuk rumah keluarga. Bei Chen. Jangan salahkan ibu tirimu karena mengatakan ini. Ayahmu dan aku sudah sangat mengkhawatirkan keluargaku. Kenapa kau hanya membuat kami masalah? Keluarga Gu saja sudah nyaris tidak bisa melindungi diri. Jika Anda menikahkan orang bodoh ke dalam keluarga, siapa yang tahu apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita? Aset keluargaku dibangun murni oleh usahaku. Apa hubungannya itu dengan kalian berdua? Siapa yang ingin kunikahi? Bukan urusanmu untuk menik. Kau. Kakak. Keluarga Gu pada dasarnya sudah tamat. Cepat ceraikan pria tua ini. Mari kita cepat lari. Itu satu-satunya cara. Kita akan pergi malam ini. Iblis keji, kau tidak bisa melarikan diri. Hari ini aku tegakkan keadilan atas nama surga. Untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat jelata. Idiot ini sudah gila. Cepat pikirkan solusinya. Ayah, jangan takut. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Ketua gue, ke depan jangan biarkan dia sentuh pedang ini lagi. Cepat, cepat usir dia. Sama sekali tidak. Master Surgawi Wong. Orang ini memiliki keberuntungan yang mendalam. Selama dia menikah ke dalam keluarga gue, krisis kebangkrutan keluarga gue bisa diselesaikan. Guru Surgawi Won, apakah itu benar? Tidak dapat disangkal kebenarannya. Namun, keberuntungannya hanya bisa dipakai 5 tahun. Anak baik. Jadi, Anda melakukannya untuk keluarga gue. Itulah mengapa Anda berpikir untuk menikahinya. 5 tahun. Itu seharusnya cukup. 5 tahun kemudian, taman keluargaku. Apakah Anda melihat ke sana? Saya akan melemparkan ini kepada Anda sebentar lagi. Anda ambilkan kembali untuk saya. Kalau begitu saya belikan Anda permen, oke? Permen. Apakah Anda mendengar saya? Aku hanya bermain dengannya. Lagi pula,
Aku adalah paman dari pihak ibumu. Lingard telah menunjukkan kebaikan yang besar padaku. Keluarga Gu mengandalkan keberuntungannya. Bangkit menjadi keluarga bernilai 100 miliar dalam 5 tahun. Namun kau manfaatkan ketidakhadiranku mempermalukan istriku. 5 tahun sudah berlalu. Si bodoh ini benar-benar telah kehilangan keberuntungannya. Dia tidak lagi pantas menjadi nyonya muda keluarga gue. Siapa yang menjadi nyonya muda keluarga Gu? Bukan urusanmu untuk menik. Ini adalah maksud ayahmu. Lagi pula, Nona Yu sangat mencintaimu. Perjodohan antara kedua keluarga adalah hal yang sudah pasti. Kau harus menceraikan si bodoh ini hari ini. Jika kau berani memanggil Lingard idiot sekali lagi, aku akan mengusir kalian berdua dari keluarga Gu sekarang juga. Begitu si bodoh ini meninggalkan keluarga gue, aku akan segera menyuruhnya dibunuh. Lingard, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Anjing kecil. Makan? Baik. Berdiri untukku. Terlihat seperti ini. Apa bedanya Anda dengan si idiot itu? Aku melarangmu berbicara tentang anjing kecilku. Pergi. Aku sebenarnya bodoh selama 5 tahun. Yu Xiaolan, jika kau berani menyentuh Lingard lagi, aku akan melawanmu dan keluarga Yu sampai mati. Gu Beichen, Anda mengancam saya. Saya Yu Xiaolan. Saya adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Fakta bahwa keluarga Gu Anda memiliki statusnya saat ini, sebagian besar berkat kontribusi diam-diam saya selama 5 tahun terakhir. Apa yang dilakukan si idiot itu, dalam hal status dan posisi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Lingard adalah penyelamatku. Dan terlebih lagi, dia adalah istriku. Selama aku di sisinya 1 hari pun, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Anjing kecil. Ambil kembali. Pergi. Selama 5 tahun terakhir, Gu Beichen telah merawatku dengan cermat. Sangat pesat perhatian. Dia satu-satunya yang memperlakukanku seperti manusia. Suami ini tidak didapatkan dengan sia-sia. Bodoh, entah Anda bisa mengerti atau tidak. Pria ini, saya harus memilikinya. Setelah rapat keluarga Gu selesai, Gu Beichen akan menceraikan Anda. Pada saat itu, kamu akan diusir. Kamu dan menjadi anjing liar. Lingard, kau tunggu aku dengan patut di sini. Aku jamin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. The film was translated and narrated by M Media. Dasar bodoh. Ayo kita lanjutkan bermain. Sekarang tidak ada yang melindungimu kan? Karena kalian semua menganggapku bodoh, maka aku akan terus berpura-pura agar kalian lihat. Aku akan bersenang-senang bermain bersama kalian semua. 5 tahun sudah berlalu. Kita akan melakukan seperti yang dikatakan Master Surgawi Wan. Jika kau tidak menceraikan si bodoh ini, dia akan membawa kemalangan bagi keluarga Gu kita. Lingard telah menunjukkan kebaikan kepada keluarga Gu. Aku tidak akan meninggalkannya. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Alasan keluarga Gu kita berada di posisi sekarang, semuanya berkat Nona Yu. Apa hubungannya si bodoh Chen Lingard dengan ini? Saat keluarga Gu berbicara bukan giliranmu untuk menyela. Aku adalah ibu tirimu. Gu tua, lihatlah putramu. Dia tiap hari mengobrol dan tertawa dengan si bodoh itu. Sikap macam apa yang dia tunjukkan padaku? Bajingan, jika kau tidak menceraikan si bodoh itu hari ini, aku akan mencabutmu sebagai anakku. Selama kau mendengarkan aku dan ayahmu, Chen Lingard masih bisa pergi dengan bebas. Tapi jika kau bersikeras melawan kami, maka jangan salahkan ibu tirimu jika bersikap kejam. Aku akan mengurungnya di rumah sakit jiwa seumur hidup.
kau berani. Nona Yu, putri tunggal orang terkaya. Wanita muda terhormat dari konsorsium Yu. Kesediaannya menikahimu berarti dia sangat menghargaimu. Keluarga Gu kita menikah di atas statusnya. Namun kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau menghabiskan setiap hari mengejar si bodoh itu. Dia itu apa? Dia hanya makan minum buang air seperti parasit. Apalagi yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa membaca wajah dan meramal. Melakukan pengusiran setan dan ramalan. Bukankah The sudah film was kubilang untuk mengunci si bodoh ini? and narrated by Kenapa dia Anthony. berkeliaran lagi di mana-mana? Selama 5 tahun terakhir, Ling Er selalu menahan diri tak melawan atau membantah. Kenapa dia bertingkah agak aneh hari ini? Shen Kang, Aku di sini. Kal, kau dari mana saja? Bagaimana kakimu bisa terluka? jika mereka tahu bahwa seorang bodoh menendangku, mereka pasti akan menertawakanku. Bukan apa-apa. Dalam perjalanan ke sini, Jatun, Cepat tangkap si bodoh ini. Jangan biarkan dia mengganggu kita. Tunggu. Nona Yu, kau tidak perlu merendahkan dirimu ke level si bodoh ini. Apa kamu mengajariku apa yang harus kulakukan? Membaca wajah dan meramal. Mengusir kejahatan dan menetralkan niat buruk. Dasar bodoh, bahkan bisa meramal. Itu benar. Aku bisa meramal. Ramalan lingkar sangat akurat. Kalau begitu remelan nasibku hari ini. Nasib apa yang menantimu? Apa yang kau coba lakukan? Bukankah kamu bilang dia bisa meramal? Biarkan dia meramal kalau begitu. Aku melihat kegelapan di antara alismu, dan energi hitam berputar di atas kepalamu. Hari ini kau akan mengalami bencana berdarah. dasar bodoh bau. Omong kosong apa yang kau katakan? Nona Yu memintamu untuk meramal nasibmu sendiri. Kenapa kau meramal nasib orang lain? Nona Yu, berbicara dengan si bodoh ini. Memalukan statusmu. Benar Nona Yu. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatumu. Tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dengar. Kamu suka makan permen. Kenapa kamu tidak merangkak seperti anjing? Dan merangkak melewati kakiku. Bagaimana kalau aku memberimu permen? Permen? Baiklah, baiklah. Ling Er suka permen. Ling Er, jika kau mau permen aku akan membelikannya untukmu. Yu Xiaolan, jangan keterlaluan. Aku hanya ingin menunjukkan padamu perbedaan antara orang bodoh dan aku. Cepat merangkak seperti anjing. Merangkaklah melewati kakiku. Aku akan merangkak. Apakah aku yang harus merangkak? Baiklah, kalau begitu merangkaklah. Nona Yu. Nona Yu, Chen Linge. Nona Yu, kau berdarah. benar-benar ada bencana yang melibatkan pertumpahan darah. Kau yang ingin merangkak seperti anjing dan melewati jalan anjing. Belum cukupkah kau membuat masalah? Hari ini keluarga Gu harus memberiku penjelasan. Nona Yu, tolong tenangkan amarahmu. Kami pasti akan memastikan kau puas. Shen Kang, Kemari. Berlututlah. Minta maaf kepada Nona Yu. Lepaskan dia. Ayah. Ling Er adalah menantumu. Kau bodoh. Apakah kau pantas menjadi menantu keluarga Guku? Jika Master Surgawi Wang tidak mengatakan saat itu bahwa dia membawa keberuntungan, aku tidak akan pernah setuju untuk membiarkannya masuk ke gerbang keluarga Guku. Kenapa kau berpura-pura menjadi orang baik, Gu Beicheng? Jika bukan, karena kau ingin memanfaatkannya, apakah kau akan menikahinya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Masih berpura-pura. Percakapanmu dengan Su Xiuyuan hari itu, aku mendengar semuanya. Ketua gue, jika kau benar-benar menikahi Chen Ling Er, reputasimu akan hancur mulai sekarang. Master Surgawi Wang berkata, Ling Er bisa menyelamatkan keluarga Gu. Semuanya demi keluarga gue. Tapi kau telah dianiaya. Munafik. Dan masih berpura-pura menjadi orang baik. Bukankah itu semua demi citramu sendiri? Kita semua keluarga. Berhentilah berpura-pura. Katakan padaku, apakah ada orang yang benar-benar menyukai orang bodoh? Apa kau benar-benar berpikir kau tahu kebenarannya? Bukankah begitu? Kau munafik. Kau angkuh cari untung. Berani kau bilang kau menikahinya. Bukan demi keluarga gue. Tidak.
Dianiaya. Lingkar bersamaku. Dialah yang dianiaya. Ketua gue. Bagaimana bisa kau? Bahkan kau melihat Lingkar dengan mata aneh seperti itu. Apalagi anggota keluarga gue. Aku menikahi Lingkar, bukan untuk orang lain. Tapi untuk menjadi layak bagi Lingkar, untuk menjadi layak bagi diriku sendiri. Dan untuk menjadi layak bagi surga dan hati nuraniku. Jika aku peduli pada reputasi sialan itu, aku tidak akan membawa Lingkar pulang. Shen Kang. Jika kau berani menyentuh Lingkar lagi, aku bersumpah, aku akan membuatmu lumpuh seumur hidup. Maafkan aku Lingkar, aku menakutimu lagi. Gu Beichan, kau bajingan. Demi wanita jalang ini, kau benar-benar memukul saudaraku. Kalian berdua bersaudara, memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menindas Lingkar. Jika ayahku tidak melindungimu, aku juga akan memukulmu. Gu tua, lihatlah putramu. Dia telah sepenuhnya terpikat oleh si bodoh itu. Kau menginginkannya atau menginginkanku? Entah kau menandatangani ini dan melepaskannya. Dan kau tetap menjadi ketua grup gue. Atau kau membawanya. Dan kalian berdua keluar dari keluarga gue. Perjanjian cerai. Benar ini adalah putra baikku. Jika kau pikirkan diri sendiri dan tanda tangan perjanjian ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Namun mulai sekarang, hubungan antara kau dan aku berakhir di sini. Aku Gu Beichen bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku berjanji pada Lingkar bahwa selama saya hidup, saya akan menjaganya dengan baik. The film was Keluarga Gu apa ketua? translated and narrated by M Media. Saya tidak peduli. Kau anak durhaka. Gu Beichen. Demi si bodoh ini, kau rela diusir dari keluarga gue. Apa kau bodoh? Gu tua, Gu Beichan sudah tidak bisa diselamatkan. Bersama dalam hidup dan mati, tak pergi tak tinggalkan. Jangan khawatir, bahkan tanpa keluarga Gu, aku akan mendirikan warung dan mendukungmu. Aku akan menjadikanmu orang terkaya sejati di dunia. Baiklah, Gu Beichen, hari ini kamu harus bercerai mau tidak mau. Jika kamu tidak bercerai, kamu tetap harus bercerai. Aku akan mengikatmu dan menyeretmu kembali ke keluarga Yu. Penjaga, pisahkan mereka berdua. Pedang datang. Harus memberkati. Ketua Gu dan Master Chen bahagia dan puas. Tolong. Aneh apa yang menahan pedangku? Berpura-pura. Si bodoh bau itu gila lagi. Nona Yu, kau tidak perlu terlalu khawatir. Si bodoh ini sering berteriak dan menjerit tanpa peringatan apapun. Seorang wanita gila dan bodoh. Jika kau terus bersamanya, itu hanyalah aib bagi leluhurmu. Dan membuatmu menjadi bahan tertawaan dunia. Di mana pedangnya? Di mana itu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bahkan jika Raja Langit datang itu tidak akan berguna. Itulah yang kukatakan. Aku tak peduli kau benar bodoh atau pura-pura bodoh. Meski kau pura-pura wanita tua ini akan membuatmu bodoh. Penjaga urus dia untukku. Beraninya kamu melindunginya. selama saya di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya. Semua serang. Demi orang bodoh ini, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Pedang datang. Itu telah termanifestasi. Ketua gue, pedang ini terbang sendiri. Susi Yuan, kegilaan apa yang sedang kau lakukan? Tidak kepala keluarga. Pedang ini yang ingin memukul orang dengan sendirinya. Cepat hentikan. Beraninya kau mengatakan kebohongan seperti itu? Kau hanya seorang asisten memberontak. Susi Yuan, cepat buang pedangnya. Tidak, pedang ini menempel padaku. Aku tidak bisa melepaskannya. Ketua gue, cepat selamatkan aku. Cepat pergi.
Itu kesetiaan. Ketua Gu, jangan tinggalkan aku. Apakah kau melihat ekspresi Hu Xiaolan barusan? Itu benar-benar lucu. Lingker, kamu tidak bodoh lagi. Ya, aku sudah sadar kembali. Kapan ini terjadi? Itu tepat setelah aku mengenakan jubah Tao ini. Aku merahasiakannya darimu. Aku hanya ingin melihat sikapmu. Kau tidak akan marahkan. Bagaimana mungkin saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Itu luar biasa. Dengan kemampuanmu, tidak ada yang akan bisa menindasmu lagi. Anak bodoh. Kau sudah diusir dari keluarga. Namun kau masih memikirkanku. Jangan khawatir. Aku Chen Ling'er benar-benar menepati janjiku. Bahkan jika aku harus mendirikan warung, aku akan menjadikanmu orang terkaya di dunia. Kepala keluarga Gu. Apa kau bilang Su Xiuyue hanya andalkan pedang kayu? Berhasil mengalahkan 10 pengawal yang terlatih dengan baik. Ya, anak ini biasanya tidak menonjolkan diri. Siapa sangka dia begitu terampil dalam bertarung? Mungkinkah Su Xiuyue rencana darurat Gu Beichen? Tidak. Itu karena pedang itu. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang tersisa di udara. Pedang itu adalah artefak magis tingkat atas. Aku tidak pernah menyangka Chen Ling'er memiliki harta seperti itu. Aku harus merebutnya. Jadi itu pedang itu. Itu menjelaskannya. Jika anak itu memiliki kemampuan seperti ini, mengapa dia masih menjadi asisten? Sudah pergi bertarung di pertandingan tinju. Aku minta Master Surgawi Wang bantu cari putra pemberontak itu. Keluarga Guku pasti akan memberimu hadiah besar. Serahkan padaku. Aku tahu di mana mereka. Gu Beichen, kamu pasti benar-benar buta. Kamu lebih memilih si bodoh itu daripada aku. Chen Ling'er. Pria yang tidak bisa dimiliki wanita ini, kamu juga tidak boleh berpikir untuk memilikinya. Masih bermimpi menjadi kaya dengan membuka warung. Aku akan membiarkanmu membukanya. Menghancurkan barang tidak ada gunanya, tapi saya bisa membantu Anda. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, untuk membalas dendam pada mereka, tidak sulit. Kamu pasti tamu terhormat. Dari sekte mistik yang diundang ayahku. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Murid senior pendiri sekte mistik, Guan Hai, murid senior dari sekte mistik. Guan Hai. Ayo ramalkan nasibmu. Meramal. Jika ramalannya salah gratis, lewat sini. Jangan lewatkan. Lingker, kami sudah duduk di sini sepanjang pagi, dan belum ada satu orang pun. Mengapa kita tidak beralih ke cara lain untuk mencari uang? Tidak terburu-buru. Baca wajah ramal nasib bergantung takdir dan kesempatan. Begitu anak penarik kekayaan, kita tiba sebentar lagi. Keberuntungan akan datang. Bocah penarik kekayaan. Kakak pedang. Tuan pedang. Berhenti main-main, aku belum makan seharian. Aku kelaparan setengah mati. Lihat. Anak penarik kekayaan sudah tiba. Ketua gue. Xiu Yuan. Ketua gue. Aku akhirnya menemukanmu. Pedang ini menempel di tanganku. Aku tidak bisa melepaskannya. Lingker. Pedang ini. Ketua gue, mengapa Anda bertanya padanya? Dia idiot sekarang. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menyentuh pedang ini. Seharusnya aku membiarkannya terbang sendiri. Sekarang aku malah. Jika dia membantuku menarik satu pelanggan, aku akan membantunya melepaskan pedang ini. Pekerjaan menarik pelanggan ini dipercayakan kepadamu. Bagaimana aku bisa fokus menarik pelanggan sekarang? Astaga ini. Diam. Jika saya menyuruhmu melakukannya, maka lakukanlah. Apakah ada yang ingin diramal? Ketua gue. Lihat ini. Sudah hampir gelap. Mengapa kita tidak lebih dulu menutup toko? Ketua gue, ada pelanggan. Ini bukan pelanggan yang ada di sini. Ini orang jahat yang ada di sini. Gue, Bei, Chen.
Gu Beichen. Apakah otakmu kemasukan air? Kau berhenti menjadi ketua grup Gu yang bergengsi untuk mendirikan warung pinggir jalan dengan seorang idiot. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Anjing liar masih berlagak kuat. Dirimu yang sekarang tidak lebih dari kotoran di mataku. Bukankah kau ingin menjadi kaya dengan mendirikan warung? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Kembali ke keluarga Gu denganku dan terima hukumanmu. Dengan Master Surgawi Wan di sini. Bahkan jika Su Yuan kuat dalam pertarungan, kali ini bahkan dia tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang akan kita lakukan ketua Gu? Menabur benih di masa, lalu membuahkan hasil hari ini. Pahala Yinmu sangat terkuras. Pantas kau kena defisiensi ginjal. Idiot Bao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Percaya atau tidak aku akan menjahit mulutmu. Bagaimana dia tahu aku punya kekurangan ginjal? Ling Er, biarkan saya meminjam pedang spiritualmu sebentar. Baiklah. Pergi tangkap dia. Ling Er dan saya sedang mendirikan warung kami. Kami tidak memprovokasi siapapun. Satu hal yang sama sekali tidak boleh kamu lakukan adalah menghancurkan warung Ling Er. Master Surgawi Wan, apakah Anda belum akan bergerak? Pedang ini memang artefak Dharma yang bagus. Tapi pedang ini milikku sekarang. Kamu bermimpi. Ini milik Ling Er. Tidak ada yang boleh berpikir untuk mengambilnya. Begitukah? Apa kau baik-baik saja? Trik murahan. Berani kau pamer sedikit keahlian di depan Master Surgawi ini. Master Surgawi Wan luar biasa. Jalan sesat tingkat rendah. Tanpa pedang ini. Aku ingin melihat bagaimana kau melawan. Mencuri bahkan barang milik wanita. Master Surgawi macam apa itu? Ikan besar makan ikan kecil. Ikan kecil makan udang. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Ini adalah aturan sejak zaman kuno. Tidak hanya aku menginginkan pedang ini. Aku juga mau tangkap kau bawa ke keluarga Gu dihukum. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Apakah ini seleksi alam? Orang bodoh ini kini benar-benar mengerti ucapan manusia. Tapi biar ku beritahu. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah melihat Gu Beichen lagi. Namun, kau tidak perlu khawatir kesepian. Aku akan mencarikanmu beberapa pria tunawisma lagi, agar kau bisa menjadi pengantin setiap hari. Shen Kang, kau sudah keterlaluan. Kau pikir dengan pria bermarga Wang ini mendukungmu? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Pedangku bukan sesuatu yang bisa diambil sembarang orang. Master Surgawi Wan, apa yang Anda lakukan? Bukan apa-apa, kepalaku gatal, hanya menggaruknya. Tidak Master Surgawi Wan, apa yang sedang kamu lakukan? Bukan urusanmu, kepalaku keras. Apa salahnya aku memukulnya 2 kali? Kepalanya keras. Saya pikir dari seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang keras. Gu Beichen, jika kamu berani tidak menghormati Master Surgawi Wang lagi, hati-hati aku akan menanganimu sendiri. Master Surgawi Wan, kamu berani memukulku, bukan aku. Ahli mana yang melakukan mantra secara rahasia? Ternyata ada ahli yang diam-diam melindungi mereka. Master Surgawi Wang ini juga tidak bisa diandalkan. And narrated by M Media. Ayo pergi. Jangan lari, kembali. Mengendalikan objek dengan ki. Ini adalah metode seorang yang mulia surgawi. Senior, tolong tunjukkan dirimu. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, kami pasti akan meminta maaf dan menebusnya. Senior menggodaku seperti ini. Tidakkah kamu takut menjadi bahan tertawaan? Ikan besar makan ikan kecil. Ikan kecil makan udang. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Ini adalah hukum alam. Itu kamu. Bukankah kau akan meminta maaf padaku? Aku menunggu. Itu tidak mungkin. Kamu hanya orang bodoh. Bagaimana kau bisa punya kemampuan Grandmaster? Kiri. Kanan. Berhenti memukulku. Tengah.
Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong berhenti memukulku. Berhenti menangis. Tangisanmu terdengar mengerikan, terdengar seperti keledai meringkik. Bukankah kau ingin merebut pedangku? Aku tidak menginginkannya lagi. Jika aku tahu kamu adalah seorang Grandmaster Mistik, bahkan jika kamu memberiku 10.000 nyali, aku tidak akan berani merencanakannya. Aku memohon kepada Grandmaster untuk berbesar hati dan mengampuniku. Tolong ampuni aku. Apakah ini yang disebut permintaan maaf? Di mana ketulusannya? Ketulusan. Ini adalah milik juniormu. Tabungan seumur hidup. Ada 10 juta di dalamnya. Kata sandinya 68. Ini adalah kompensasi dan permintaan maafku. Begitu baru benar. Sekarang enyahlah. Jika kau berani mengganggu kios kami lagi, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Terima kasih. Master Chain, kamu tidak bodoh lagi. Kami menghasilkan sedikit uang. Mie instan dengan sosis malam ini. Kami menghasilkan 10 juta dengan sangat mudah. Kita tidak akan makan mie instan malam ini. Saya akan mengajakmu makan besar. Itu luar biasa. Dengan modal ini, kita bisa memulai bisnis kita lagi. Ketua gue, ada apa denganmu? Saya tidak tahu. Ketua gue, tolong bertahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Jangan pergi. Percuma saja, meskipun kau pergi. Ini bukan penyakit. Dia telah dikutuk. Sebuah kutukan. Kutukan macam apa? Masih bermimpi menjadi kaya dengan membuka warung. Aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Link R. Mulai sekarang, aku takut tak bisa jualan bersamamu lagi. Ketua gue, Langit dan bumi tanpa batas. Tekan. Bagaimana, apakah masih sakit? apakah kutukannya sudah terangkat? Tidak. Aku hanya menekannya sementara. Kutukan sebesar ini sangat jahat. Jika kau ingin menghilangkannya sepenuhnya, kita harus menemukan akar penyebabnya. Dunia ini begitu luas. Di mana kita harus mencarinya? Ketua gue, pikirkan baik-baik. Apakah kamu menyinggung seseorang? Dalam 5 tahun terakhir, aku telah bertarung dalam banyak perang bisnis untuk grup Gu. Orang yang dendam padaku sangat banyak. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akhirnya berhasil mengusir Master Surgawi Wang itu. Dan sekarang kita terkena kutukan. Kita hanya ingin mendirikan kios dan memulai bisnis. Mengapa begitu sulit? Siapa begitu kejam sampai ingin nyawamu? Kau adalah batas kesabaranku. Siapapun yang berkomplot melawanmu adalah musuhku. Aku akan menemukan pelaku sebenarnya di balik ini. Mata langit. Buka. Aneh. Mengapa aku tidak bisa menembusnya? Itu dia. Kamu menemukan orang yang mengutukku. Di mana pelakunya? Jauh di kejauhan. Namun dekat tepat di depan matamu. Jalan cepat. Nona Yu. Mobilnya tidak mau menyala. Apa? Kau telah terkena tali pengikat abadiku, dan kau masih berpikir bisa lari. Kamu gila, lepaskan aku. Tunggu. Yu Xiaolan, apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu menanyakan itu padaku. Kamu membuka warung di area komersial keluarga Yu kami. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Kau bahkan kirim istrimu yang bodoh buat masalah padaku. Dia adalah orang yang mengutukmu. Apa kau bicara soal kutukan dan semacamnya? Kamu gila, gila. Lepaskan. Gubi Chen, kendalikan istrimu yang bodoh. Ling Er, mungkinkah kamu salah? Tidak ada kesalahan. Dia memiliki aura kutukan yang sangat kuat, memancar darinya. Tapi aku belum pernah dengar Nona Yu tahu ilmu mistik. Ling Er, mungkin ini salah paham. Mengapa kamu tidak melepaskannya saja? Masih mencoba berpura-pura tidak bersalah.
Lalu apa ini? Buktinya sudah ada di tanganku. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba berpura-pura sekarang. Aku hanya seorang gadis. Apa salahnya menyukai boneka? Tepat sekali. Ini terlihat seperti boneka biasa saja. Kau memihak siapa sih? The film was translated Tidak, aku tidak. and Keluarga Yu narrated tidak by bisa Ed dianggap Media. remeh. Aku takut dia nanti balas dendam pada ketua gue. Biarkan sekali dia berani komplot lawanmu 1000 kali. Ini adalah segel darah kutukan yang dia tempatkan padamu. Jika itu hanya boneka, mengapa nama Gu Beichin tertulis di atasnya? Mari kita lihat bagaimana kau bisa membantah sekarang. Ini adalah karena aku menyukai Gu Beichin. Membawanya membuatku ingin keluar dan tinggal bersamanya. Apakah ada masalah dengan itu? Aku terlalu malas untuk menjelaskan diriku padamu. Pergi ke neraka. Guan Hei, cepat keluar. Adik perempuanmu sudah gila. Jadi dia di balik ini. Sial, aku berjanji pada Guan Hei. Sebelum rencana selesai, aku tidak akan membongkar identitasnya. Master Chen, kamu punya kakak. Guan Hei adalah murid utama sekte mistik. Tidak heran Yu Xiaolan tahu cara menggunakan kutukan. Semuanya masuk akal sekarang. Yu Xiaolan. Benar-benar kamu yang ingin menyakitiku. Kau pantas mendapatkannya. Aku sangat luar biasa. Namun kau meremehkanku. Malah kau menyukai istri bodoh ini. Aku berharap bisa mengulitimu hidup-hidup. Kamu mau memukulku? Eyo, apa kamu pikir aku takut padamu? Guan Hei berkata. Dia memasang teknik mistik padaku. Selama Chen Ling ini menyakitiku 3 kali. Dia pasti akan menderita akibatnya. Dia sudah menyakitiku 2 kali. Kakakku bejat secara moral. Jika kau berurusan dengannya, kau mencari kulit harimau. Guan Hei masih belum muncul. Namun kau begitu berani tanpa rasa takut. Ini pasti tipuan. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Beku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang kamu tampilkan padaku? Cepat sobat. Kau telah terkena jimat imobilisasiku. Tentu saja kau tidak bisa bergerak. Chen Linger, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu aku akan pakai caramu melawanmu. Karena kau sangat menyukai kutukan, maka aku biarkan kau rasakan kutukan juga. Langit dan bumi tanpa batas. Teknik pedang Qian Kun. Cepat atas dikret ilahi. Pergi. Selesai. Kutukan selesai. Selama kau berani menyimpan pikiran jahat di masa depan, kau pasti akan menderita nasib buruk terus-menerus. Ayo pergi. Adik seperguruan yang biasanya berapi-api. Sebenarnya tidak membunuh Yu Xiaolai. Setelah belajar menahan diri, dia bahkan lebih sulit diprovokasi sekarang. Sepertinya saya perlu mencari teman baru. Si bodoh bau itu berani mengutukku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Bodoh, bagaimana kamu mengemudi? Nona Yu. Sepertinya mobil kita kampes. Apa? Tuhan, kenapa kamu mempersulitku? Seharusnya kau sambar pasangan terkutuk itu dengan petir sampai mati. Chen Linger. Kutukan semacam ini cukup ganas. Jika kau ingin menghilangkannya sepenuhnya, kau mungkin harus menderita beberapa hari. Menderita apa? Aku juga tidak tahu. Dia tidak akan dalam bahaya, mau kan? Tentu saja tidak. Jika sesuatu terjadi pada Gu Beichin, aku akan seret seluruh keluarga Yu dikubur bersamanya. Ling Er, saya percaya padamu. Mari kita mulai. Hancur. Kutukan telah terangkat. Apakah ada ketidaknyamanan di tubuhmu? Tidak. Saya merasa semuanya cukup normal. Kakiku. Saya tidak bisa merasakan kakiku. Untungnya hanya kakinya. Terakhir kali, aku bertemu seseorang yang menjadi buta total. Menjadi buta. Kalau begitu kakiku tidak benar-benar lumpuh kan? Jangan khawatir. Orang itu hanya buta selama 3 hari waktu itu. Aku lihat, kamu memiliki fisik yang bagus. Paling lama, kamu akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari.
Lingkar Yu Xiaolan paling-paling adalah kaki tangan. Kakakmu adalah dalangnya. Kita harus waspada terhadapnya. Aku tidak bisa menghitung di mana Guan Hai berada. Dia mungkin membawa artefak magis yang melindungi orangnya. Maka sekarang musuh tersembunyi sementara kita terekspos. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Seandainya saja kita bisa menemukan cermin Xuantian. Dengan begitu kita tidak akan begitu pasif. The film was translated Sayang sekali, and artefak narrated semacam by ini Ed Media. secara inheren melawan seni mistik. Tidak ada yang bisa melacak keberadaannya. Aku tahu di mana cermin Xuantian berada. 2 hari yang lalu, aku ke rumah lelang Tianshe melihat barang untuk penawaran proksi. Di antara mereka ada cermin perunggu antik seukuran telapak tangan, dan label di atasnya bertuliskan cermin Xuantian. Bodoh, bisakah kau percaya kata orang rumah lelang? Selain itu bahan cermin Xuantian bukanlah. Tunggu. Apa kau bilang bahan cermin Xuantian perunggu antik? Ya. Fitur lain apa yang dimiliki cermin perunggu kuno itu? Aku hanya ingat, bagian belakang cermin diukir dengan bunga pantai seberang. Cermin Xuantian pantai seberang selama 1000 tahun. Bunga dan daun tidak pernah bertemu. Bawa aku ke rumah lelang Tiansheng. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di bawah langit? Jika itu benar-benar cermin Xuantian, maka kita tidak perlu khawatir tentang dirugikan secara diam-diam oleh kakak Master Chain. Kehendak langit sulit dipahami, peluang sulit ditemukan. Aku perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri untuk memastikan. Belikan saya kursi roda. Saya akan pergi. Satu pukulan pun. Lingkar. Ini adalah keluarga Yu. Kediaman pribadi keluarga Yu dilarang masuk tanpa undangan. Guan Hai keluar sekarang juga. Ayah. Suara yang datang dari halaman. Sepertinya suara Chen Lingher. Waktu yang tepat. Ikuti aku. Ayah. Jati ini Chen Lingher. Tidak terlalu tua, tapi nyalinya sungguh besar. Pertama dia merebut pria yang diincar putriku. Sekarang dia datang ke kediaman Yuko untuk membuat masalah. Menurutku kau mencari mati. Sudah bosan hidup bukan? Di manakah Guan Hai? Guan Hai atau bukan Guan Hai, tidak pernah dengar tentang dia. Kau yang bermarga gue, demi orang bodoh ini. Kau berani menyinggung keluarga Yuko. Mulai hari ini, kau hanya akan menghadapi satu takdir. Hidup yang lebih buruk dari kematian. Orang tua. Kau sudah sakit parah. Menjadi begitu emosional. Membuat kematian mendadak sangat mungkin terjadi. Serahkan Guan Hai, dan aku bisa mengabaikan masalah ini denganmu. Kau berani mengutukku. Serah. Tutup mulut busuknya itu. Gadis kecil ini, dia memang punya rupa. Aku menasihatimu. Menyerah dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan tinju besiku. Karena kejam. Dalam menghancurkan bunga. Ayah, ingatkan Nan Fuan, agar tidak ceroboh. Chen Lingher ini sangat jahat. Kutukan yang dia berikan padaku terakhir kali belum hilang. Selama aku menyimpan dendam, aku akan menderita kemalangan. Ini semua adalah ilusi kalian. Tidak perlu gugup. Seni bela diri kuno Nan Kuan berasal dari garis keturunan yang terkenal. Satu orang bisa melawan 10. Jika dia benar-benar mulai berkelahi, Chen Ling'er hanya akan mencari mati. Kau memiliki aura yang sangat kuat, Guan Hai. Di mana tepatnya Guan Hai? Apakah kau ingin tahu? Berlututlah dan mohon padaku. Aku mulai sedikit marah. Maran. Aku akan memukulmu sampai kau menyerah. Kakiku. Ketua gue, kau bahkan tidak bisa mengatasi gerakan ini. Kupikir kau jauh lebih kuat. Sampah tak berguna. Beitui, kau pergi? Kungfumu belum berkembang. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Aku berbeda darinya. Berlututlah dan mohon ampun sekarang. Dan aku bisa membiarkanmu menderita sedikit lebih ringan. Kau lihat itu. Ini yang disebut kungfu sejati. Desas-desus mengatakan bahwa Beitui telah menyempurnakan teknik kakinya hingga batasnya. Dengan satu tendangan, dia bisa menyapu 1000 pasukan. Lingkar. Hati-hati. Di depan sepasang kaki Vajraku, berhati-hati itu tidak berguna. Tinju besi tanpa kekuatan apapun. Yang lain tidak berguna meskipun kaki Vajra terlihat bagus. Di mana Guan Hai menemukan kalian berdua, potongan sampah yang tidak berguna. Beraninya kau meremehkanku. Kau mencari mati. Kakiku.
Bitu The film ikan. was translated and Aku Nan Kuan dia narrated by Bitui. M Media. Nan Kuan. Aku Beitui. Dia Nan Kuan. Kaki Fajra. Aku Nan Kuan. Nan Kuan. Aku Beitui. Dia Nan Kuan. Aku mohon padamu, tolong berhenti memukul kami ya. Ayah, sudah kubilang sejak lama bahwa kita harus berhati-hati padanya. Dia sangat jahat, tapi kau menolak mendengarkan. Diam, apa gunanya mengatakan itu sekarang? Di manakah Guan Hei? Tolong jangan bertindak gegabah. Kita tidak tahu di mana Guan Hei berada. Dia memang datang ke keluarga Yu kita sebelumnya, tapi sekarang kita tidak bisa menghubunginya lagi. Aku akan memberitahumu. Selama kau membiarkan putriku dan aku pergi, aku akan memberitahumu. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Bicaralah, ayah. Kau benar-benar mengenal Guan Hei. Dua sampah ini disewa oleh Guan Hai untukku. Kalian berdua, aku membuang-buang uang menyewa kalian. Pergi dari pandanganku sekarang. Dia ada di sini. Ayah, kau baik-baik saja. Jangan menakutiku. Dia berhenti bernapas. Ayahku meninggal. Ini semua salahmu. Aku akan membunuh kalian semua. Ling Er, bagaimana ini bisa mengakibatkan kematian? Kita tamat. Master Chen awalnya hanya bisa menyimpulkan lokasi perkiraan. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Patriark Yu, akan semakin sulit ditemukan. Penyakit ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya pingsan dan masuk ke kondisi mati suri. Dia masih bisa diselamatkan. Berhenti. Kau bocah muda. Apa yang kau tahu? Menyingkirlah. Tabib Dewa Liu, aku mohon padamu tolong selamatkan ayahku. Jangan panik. Aku khawatir dia tidak bisa diselamatkan. Bukankah kau bilang, dia masih bisa diselamatkan? Nona Yu, mengapa kau percaya begitu saja pada siapapun? Keahlian medis guruku tak tertandingi di dunia. Namanya tersebar di 4 penjuru dunia. Dia pikir dia siapa? Jika guruku tidak bisa menyelamatkannya, itu bahkan lebih mustahil baginya. Nona Yu, keluarga Yu telah menunjukkan kebaikan besar kepada keluargaku. Hari ini bahkan, jika aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku, aku harus mencoba. Ruyan bawakan jarumnya. Nona Yu. Patriark Yu menderita penyakit jantung mendadak. Keterampilan medis biasa tidak dapat membalikan nasib ini. Aku akan menggunakan teknik ilahi pamungkasku. Jarum kebangkitan jiwa 9 putaran. Ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Tapi, apakah aku bisa mempertahankan hidupnya? Tergantung pada takdirnya sendiri. Jarum ke-9 membangkitkan jiwa. Nona Yu. Maaf. Aku hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 hari. Jika dia tidak bisa bangun lagi. Setelah 3 hari, kau harus mempersiapkan pemakamannya. Dia bernapas. Apakah kau mengatakan, ayahku hanya bisa hidup 3 hari? Nona Yu. Muridku dan aku turun gunung kali ini. Khusus untuk penyakit jantung Patriark Yu. Penyakit jantung. Tapi, kami masih selangkah terlambat. Guru tolong jangan sedih. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tabib Dewa Liu, aku mohon padamu. Bisakah kau memikirkan cara lain? Tidak ada gunanya. Nona Yu. Penyakit jantung Patriark Yu tidak bisa disembuhkan oleh siapapun di dunia. Aku sudah bilang, aku bisa menyembuhkannya. Kau. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Penyakit jantung Patriark Yu sudah mencapai tahap apa? Penyakitnya telah masuk ke 5 organ dalam, dan racunnya telah masuk ke 6 usus. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika seorang dewa hidup datang dan mengganti semuanya, mungkin dia bisa diselamatkan. Pengetahuanmu terlalu terbatas. Aku tidak sudi bicara denganmu. Sungguh sombong. Berbicara tentang pengetahuan dengan guruku. Garam yang telah dikonsumsi guruku lebih banyak daripada semua yang telah kau konsumsi. Itu hanya membuktikan. Gurumu cakap, kau, kualifikasi apa yang kau miliki untuk membandingkan dirimu dengan guruku? Prestasi apa yang kau miliki? Sertifikasi apa yang telah kau peroleh? Berapa banyak keluarga berpengaruh yang pernah kau temui? Namun kau berani di depan guruku berbicara tentang wawasan. Jalan kedokteran adalah pengetahuan itu sendiri. Dan secara alami belajar tidak ada habisnya. Saya akan memberi Anda sebuah pepatah. Ada orang di atas orang, dan gunung di atas gunung. Itu benar. Metode Master Chen sangat brilian. Lebih kuat dari dewa. Apa yang kau lakukan adalah
Meremehkan orang lain dengan hinaan. Kalian sekelompok anak muda ingusan, benar-benar berani mengoceh omong kosong. Jika dia benar-benar bisa menghidupkan kembali Patriark Yu, orang tua ini mulai sekarang akan berjalan dengan kepala menghadap tanah. Nona Yu, jika Anda benar-benar mempercayai guru saya, maka jangan biarkan mereka main-main sembarangan. Guru saya baru saja mencurahkan banyak upaya melakukan 9 jarum itu. Jika Patriark Yu mengalami insiden lain sekarang, guru saya tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Jika aku tidak bertindak, ayahmu hanya bisa menunggu kematian. Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Jika Anda mengobati Patriark Yu sampai mati, tanggung jawab ini, bisakah Anda menanggungnya? Mengapa aku harus menanggung tanggung jawabnya? Aku bukan Yu Xiaolan yang diundang untuk mengobati ayahnya. Anda, dengarkan diri Anda. Anda, bukankah Anda di sini untuk mengobati Patriark Yu? Nona Yu, orang-orang ini datang ke kediaman Yu. Apa tujuan mereka? Dia di sini untuk membalas dendam. Balas dendam. Maka kami sama sekali tidak bisa membiarkannya mengobatinya. Apakah aku mengobatinya, atau bagaimana aku mengobatinya? Itu semua terserah padaku. Jika bukan karena kesempatan untuk mencari tahu keberadaan Guan Hai darinya, aku tidak akan peduli apakah dia hidup atau mati. Minggir. Sudah berakhir. Aku akhirnya berhasil menggunakan 9 jarum, menyegel darah jantungnya untuk Patriark Yu. Sekarang semuanya telah dihancurkan olehmu. The film was Nona Yu, translated kali ini and ayah Anda narrated pasti by akan meninggal karena Anda berani di depan semua orang untuk mencelakai nyawa. Apakah Anda masih tidak menghargai hukum? Chen Liner, kebencian karena membunuh ayahku. Aku takkan hidup bersamamu. Selama aku masih hidup, aku akan. Ayah, Aku merasa jauh lebih baik. Barusan ada segumpal darah yang menyumbat tenggorokanku. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Bagaimana ini mungkin? ini seharusnya tidak terjadi. Sepertinya kau tidak menginginkannya untuk bangun. Tidak. Orang tua ini sama sekali tidak punya niat seperti itu. Berhenti di situ, menyebarkan rumor jahat. Patriark Yu, guru saya dan saya tidak bermaksud begitu. Kami hanya merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Itulah mengapa aku bilang, kau benar-benar tidak berpengalaman. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Sekarang kau bisa memberitahuku di mana Guan Hai bersembunyi. Penyakit jantungmu seharusnya tidak terpicu hari ini. Guan Hai lah yang merapal mantra padamu, menyebabkan darahmu membeku dalam sekejap. Itulah mengapa itu menyebabkan fenomena mati suri dan koma. Bagaimana kau mengenal Guan Hai? Kupikir kau lah yang melakukannya. Liu Xiaolan, jangan tidak berterima kasih. Baru saja Ling Er yang menyelamatkan nyawa ayahmu. Tepat sekali. Jika Master Chet benar-benar ingin mencelakaimu, apakah dia perlu bersusah payah seperti ini? Dia bisa saja mengambil pedang kayu bersih dan menebas kalian semua seketika. Omong kosong. Mengapa sekarang membahas tentang merapal mantra? Aku akhirnya mengerti. Semua ini diatur olehmu sendiri. Patriark Yu, izinkan aku untuk memeriksa tubuhmu lagi. Pergi sana, dokter gadungan. Aku rasa kalian berdua guru dan murid ada di sini untuk mengambil nyawa. Patriark Yu, Anda, beraninya Anda memukul guru saya. Jika kalian tidak pergi sekarang, aku akan memukul kalian juga. Kebaikan dibalas dengan ketidakberterima kasihan. Anda akan menyesali ini. Ayah, mengapa kau berlutut pada orang rendahan ini? Diam. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada dermawan kita? Cepat berlutut. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Meskipun aku tidak sadarkan diri barusan, aku mendengar semua percakapan kalian. Xiaolai, minta maaf kepada dermawan kita. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Aku, Diam. Si Guan itu menipuku dan hampir merenggut nyawaku. Jika dia bersikeras tinggal di rumah kita, berapa hari lagi kita punya untuk hidup? Kita bahkan tidak tahu. Cepat minta maaf padanya. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang. aku minta maaf. Aku seharusnya tidak berkomplot melawanmu. Aku Yu Cheng Kun bukan orang bodoh. Kau telah menunjukkan kebaikan kepadaku. Jika di masa depan ada kebutuhan untuk keluarga Yu, jangan ragu untuk memerintahku. Aku akan melewati api dan air untukmu. Tidak menolak. Jangan bicarakan ini dulu. Di mana kau menyembunyikan Guan Hai? Aku akan membawamu menemuinya.
Kakak betapa halusnya dirimu. Kau masih punya waktu untuk minum teh di sini. Menonton pertunjukan bukan. Tentu saja seseorang harus minum teh sambil menonton pertunjukan. Itulah yang membuatnya menarik. Anda telah berkomplot melawan Ling Er berkali-kali. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Belumkah Anda menyadarinya? Saya menginginkan nyawanya. Ling Er adalah adik seperguruan Anda. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan bajingan tua itu. Bersikeras menyerahkan kepemimpinan sekte kepada Anda. Hanya demi posisi pemimpin sekte. Itu benar. Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Tidak ada orang lain yang boleh bermimpi memilikinya. Sekte mistik melarang keras pertikaian antar murid. Pelanggar akan dikeluarkan dari sekte untuk kasus ringan. Dan untuk kasus berat, tulang dan tendon mereka rusak. Dan kultivasi mereka dihapuskan. Kau ingin menyerangku? Tidakkah kau takut hukuman guru? Guru. Orang tua celaka itu sudah mati. Apa katamu? Bukan hanya guru yang mati. Tetapi sekte juga sudah tiada. Saya meracuni satu-satunya sumur di gerbang gunung. Guru dan para kakak benar-benar naif. Mereka sebenarnya tak waspada pada orang sendiri. Bagaimana sekte seperti ini bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang bagus sekali. Hanya kita berdua yang tersisa di sekte. Kau binatang. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Guru berkata, di seluruh sekte, bakat Anda adalah yang terbaik, pemahaman Anda adalah yang tertinggi, dan karaktermu paling cocok jadi pemimpin sekte. Bagaimana dengan saya? Saya bekerja keras selama bertahun-tahun, menahan kerja keras dan kebencian. Apa yang saya dapatkan? Itu bukan alasan bagimu untuk membantai sekte. Apakah itu benar atau tidak bukan Anda yang memutuskan? Dunia ini selalu menghormati yang kuat. Setelah Anda mati, saya akan mendirikan sekte baru dan mewariskan teknik kultivasi sekte mistik. Pada saat itu, saya akan menjadi leluhur pendiri yang mendirikan aliran. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu. Hari ini, aku akan balas dendam guru dan saudara sesekte. Karena Anda ingin balas dendam, kita sebaiknya menyatakannya juga. Pertama kita akan membantainya, lalu perlahan menyiksa Anda. Sudah 5 tahun sejak terakhir kita bertemu. Saya tidak menyangka adik seperguruan masih begitu tangguh. Sayang sekali ketika guru meninggal. Saya menyerap semua kekuatan kultivasinya. Anda yang sekarang jauh dari tandingan saya. Beijing, Lepaskan ketua gue. The film was Saya awalnya translated ingin bermain-main and narrated dengan Anda by perlahan. immediately. Tapi sekarang kesabaran saya sudah habis. Dua sampah itu tidak bisa diandalkan. Jadi saya akan melakukannya sendiri. Guru Anda benar. Anda kalah dari Ling Er dalam segala hal, terutama karakter Anda. Saya lihat yang tersisa dari Anda hanyalah mulut yang keras kepala. Karena itu masalahnya. Saya akan mengubah Anda menjadi bisu terlebih dahulu. Beijing. Guan Hai, jika kau berani menyakitinya, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Ide bagus. Jika kekasih kecil Anda mati begitu cepat, tidak akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mengapa tidak membiarkannya hancur berkeping-keping? Guan Hai, kau mencari mati. Apa gunanya berteriak keras-keras? Anda masih harus menyaksikan kekasih Anda mati tepat di depan mata Anda. Chen Ling Er tidak akan kalahkan. Mengapa kita tidak membelot ke Guan Hai? Guan Hai kejam dan tak berperasaan. Dia sama sekali tidak memperlakukan kita seperti manusia. Membelot kepadanya juga jalan buntu. Anda tahu, saya hanya suka melihat Anda dalam kemarahan yang tak berdaya. Bukankah kau memiliki bakat yang tinggi? Bukankah kau masih dikalahkan olehku sekarang?
Di dunia ini pemenang adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Selama seseorang bisa menjadi pemenang terakhir, apa beda jika seseorang pakai cara tak bermoral? Kau mengejutkanku. Adik junior hampir terluka olehmu. Aku memanggil pedang surgawi dengan jiwa ilahiku. Bagaimana mungkin kau bisa? Teknik pedang terkuat sekte mistik. Sekte mistik tanpa batas. Itu bisa membelah segala sesuatu. Pedang surgawi muncul. Bagaimana bisa kau? Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Minumlah. Lukamu akan sembuh sepenuhnya. Link L. Link L. Jangan menakutiku. Link L. Maafkan aku. Jika kau tidak bertemu denganku, kau tidak akan terseret ke dalam ini dan terluka. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Bertemu denganmu adalah berkah seumur hidupku. Saya tidak pernah menyesal bertemu denganmu. Link L. Maka setelah aku pergi, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Pergi. Anda mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Link L. Dengan mengaktifkan pedang surgawi secara paksa kali ini, aku telah menghabiskan seluruh jiwa ilahiku. Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Tidak, Link L. Saya tidak ingin Anda mati. Kita seharusnya menua bersama. Apakah Anda masih ingat? Maafkan aku. Tapi aku... Chen Link L. Bangun. Bangun. Link L. Bangun. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 3 hari sejak kita kembali dari keluarga Yu. Aku benar-benar tidak menyangka guru memiliki trik tersembunyi. Dia benar-benar menggunakan jiwa ilahi Guan Hei untuk memperpanjang hidupku. Apakah Link L sudah siap? Hampir siap. Bagaimana penampilanku? Apakah pakaian ini terlihat bagus padaku? Terlihat bagus. Anda terlihat bagus dengan apapun yang Anda kenakan. Seriuslah, ada orang luar di sini. Siapa orang luar itu? Di mana orang luar itu? Saya perhatikan bahwa sejak Anda bangun dari koma, Anda menjadi semakin nakal. Waktu kita hampir habis. Ketua gue, kita harus berangkat ke perusahaan sekarang. Aku benar-benar takut ayahmu beri perusahaan itu pada Shen Kang. Dia berharap, selama aku di sini, grup Go milik Bei Chen. Jangan khawatir. Bahkan jika Link R tidak bertindak, kita punya pembantu lain. Bisakah Yu Ziolan benar-benar membantu kita? Tentu saja. Ini adalah apa yang dia berutang pada kita. Ini disebut membalas budi. Anggota yang terhormat, mohon angkat tangan untuk memilih. Mereka yang menyetujui Shen Kang mengambil alih sebagai ketua grup Gu, mohon angkat tangan. Baiklah, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Shen Kang adalah... Chen Ling'er, mengapa Anda di sini? Gu Beichen. Kau sudah diusir dari keluarga gue. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di grup gue. Ini adalah properti keluarga saya. Orang-orang yang seharusnya tidak berada di sini. Apakah Anda? Bajingan. Bawa si idiot itu dan keluar dari sini. The film was translated Bagaimana and Anda memperlakukan narrated saya by sebelumnya? N-Media. Saya bisa mentolerirnya. Tapi grup Gu Urat Nadi yang kubangun sendiri. Aku sama sekali tak izinkan kau berikan itu ke orang lain. Aku mau beri ke siapapun, terserah aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang,
Aku tidak akan pernah mengakui kau sebagai anakku. Apakah kau lupa? Taruhan yang kita buat di lelang sebelumnya. Kau sendiri yang bilang, jika kau kalah kau akan mengembalikan grup Gu kepada Bei Chen. Kami datang kali ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Aku membenci. Lelang itu hanyalah lelukon. Hanya orang bodoh yang akan menganggapnya serius. Nona Chen, aku memperingatkanmu untuk berhati-hati. Ada kamera di mana-mana di ruang konferensi. Terlebih lagi ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Kami sudah memilih dan memutuskan. Sekarang saudara saya Shen Kang adalah ketua grup Gu. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang itu tidak berguna. Itu hanya angan-angan Anda. Pemungutan suara pemegang saham butuh kehadiran semua pemegang saham. Pemegang saham terbesar grup Gu adalah Yu Xiaolan. Anda tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Kau bajingan. Kau tahu bahwa Nona Yu adalah pemegang saham terbesar kan? Kau bersikeras untuk bersamanya. Nona Yu ada di pihak kami. Apakah dia datang atau tidak? Itu tidak akan memengaruhi hasilnya. Kakakku benar. Nona Yu dan kita semua berada di kapal yang sama. Kalian bertiga sampah tak berguna. Dan kalian masih ingin naik perahu keluarga Yuko. Apakah kalian bahkan pantas? Nona Chan, saya benar-benar minta maaf. Tadi ada kemacetan lalu lintas di jalan. Jadi saya sedikit terlambat. Suamiku, Nona Yu sangat menghormati Chen Linghe. Ini seharusnya tidak terjadi. Aku juga tidak tahu. Nona Yu, apakah kau salah? Tapi dia merebut Gu Beichen darimu. Nona Chan dan Gu Beichen adalah pasangan yang serasi. Pasangan yang sempurna. Mengapa saya harus ikut campur dalam hubungan mereka? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu. Cukup berhentilah membuat masalah. Mari kita urus urusan utama dulu. Baik, Master Chen. Saya mengumumkan bahwa semua saham saya di grup Gu dialihkan tanpa syarat kepada ketua Gu Beichen. Saat sama proyek keluarga Yu hampir 10 miliar. Untuk bekerja sama dengan grup Gu. Apa yang terjadi? Ketua Gu adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Shen Kang, kau tidak akan bisa menjadi ketua sekarang. Suamiku cepat pikirkan solusi. Suamiku cepat pikirkan solusi. Nona Yu, bukankah melakukan ini tidak pantas? Kalian bertiga menyalahgunakan kekuasaan pribadi kalian. Memanipulasi pembukuan di grup Gu. Terlibat dalam korupsi dan penyuapan. Memperkaya diri sendiri. Semua uang ada di kantong kalian. Saya menghabiskan 3 hari mencari bukti kejahatan kalian. Cukup untuk menjamin hukuman seumur hidup. Nona Yu. Aku melakukan ini untuk menyenangkanmu. Aku bahkan memutuskan hubungan ayah anakku dengan Gu Beichen. Kau tidak bisa melakukan ini. Benar Nona Yu. Kau sama sekali tak boleh balas kebaikan dengan tak tahu terima kasih. Itu dia. Dia pasti telah menggunakan semacam sihir pada Nona Yu. Itulah mengapa Nona Yu tiba-tiba berbalik melawan kita dan menjadi musuh kita. Chen Lingnar, kau tak boleh mati sia-sia. Berani kalian masih tak hormati keluarga Yu kami. Penjaga bawa dia pergi. Serahkan dia ke si Tianjin untuk ditangani. Nona Yu. Nona Chen, jika Anda tidak memiliki instruksi lebih lanjut, saya akan pamit sekarang. Hari ini adalah rapat pemegang saham internal grup Gu Anda. Tidak pantas bagi saya sebagai orang luar untuk tetap berada di sini. Baiklah, kau boleh pergi. Para pemegang saham yang terhormat, Gu Beichen adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Dan sekaligus menjabat sebagai ketua. Siapa yang setuju dan siapa yang menolak? Mendukung. Selesai.